Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul penempatan jasa di dalam pasar yang kompetitif. Bisa di next? Oke, di sini dari kelompok 4 sendiri, ada anggota kelompoknya ada Alicia Aulia Rahma, ada Ani Destianingrum, saya sendiri, ada Fahrana Diva, ada Damar Panji Arsy, dan yang terakhir ada Muhammad Haikal. Oke, kita masuk yang pertama yaitu ada konsep dari positioning dalam jasa. Nah, di sini pengertian positioning ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama menurut para ahli dan yang kedua secara umum. Nah, menurut para ahli, menurut Jiptono pada tahun 1997, positioning adalah upaya dalam membangun kemudian mengkomunikasikan fungsi istimewa dari produk yang dipasarkan. Nah, yang kedua ada pengertian positioning secara umum yaitu positioning dalam konteks jasa merujuk pada strategi pemasaran yang bertujuan untuk membentuk persepsi di benak konsumen tentang suatu layanan. Bisa di next? Nah, konsep positioning dalam jasa. Nah, konsep positioning dalam jasa mengacu pada bagaimana suatu layanan diposisikan atau diidentifikasi oleh konsumen dalam pikiran mereka yang dibandingkan dengan layanan sejenis dari pesaing. Nah, ini melibatkan upaya untuk menciptakan citra atau persepsi yang unik dan berbeda dalam benak konsumen sehingga mereka melihat layanan tersebut sebagai solusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan atau masalah mereka. Nah, dengan demikian, positioning adalah tentang bagaimana suatu layanan dapat menjadi pilihan yang paling diinginkan dan relevan bagi konsumen di tengah persaingan dengan layanan yang sejenis dari pesaing. Jadi, perusahaan berlomba-lomba untuk menghasilkan terbaik untuk konsumennya. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya ada unsur penting dalam positioning dalam jasa. Yang pertama ini ada segmentasi pasar tentunya. Segmentasi pasar ini atau bisa kita lebih jelaskan yaitu memahami segmen pasar yang menjadi target. Nah, memahami segmen pasar yang menjadi target adalah langkah pertama dalam positioning. Ini melibatkan identifikasi kelompok konsumen dengan kebutuhan, preferensi, dan perilaku yang serupa, menyesuaikan strategi positioning untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi dari konsumen dalam segmen tersebut. Nah, yang kedua ada analisis pesaing. Analisis pesaing ini membantu dalam menentukan bagaimana layanan yang ditawarkan dapat dibedakan dari pesaing. Nah, melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui cara layanan yang ditawarkan untuk dapat dibedakan dari pesaing lainnya. Ini melibatkan pemahaman kelebihan dan kelemahan pesaing, serta mencari celah atau peluang yang dapat dimanfaatkan untuk membedakan diri dari pesaing. Nah, yang ketiga ada pemilihan posisi. Pemilihan posisi ini melibatkan penentuan posisi yang diinginkan dicapai perusahaan di benak konsumen. Nah, pemilihan posisi ini melibatkan penentuan posisi yang ingin dicapai perusahaan di benak konsumen itu mau seperti apa. Ini dapat mencakup posisi sebagai pemimpin kualitas, pemimpin harga, atau fokus pada segmen pasar tertentu. Nah, pemilihan posisi ini haruslah konsisten dengan keunggulan bersaing perusahaan masing-masing. Yang keempat ada keunggulan bersaing. Nah, keunggulan bersaing ini adalah faktor-faktor yang membuat jasa perusahaan unik dan menarik bagi konsumen dibandingkan perusahaan lainnya. Maksudnya adalah faktor-faktor ini membuat jasa perusahaan yang unik dan menarik bagi konsumen. Ini dapat berupa kualitas pelayanan yang superior, inovasi, produk atau layanan, harga yang kompetitif, atau faktor lain yang membuat jasa perusahaan lebih menarik daripada pesaing lainnya. Dan yang terakhir ada komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif ini membantu membangun citra perusahaan atau merek dan produk di benak konsumen. Nah, komunikatif efektif membantu citra perusahaan atau merek dan produk di benak konsumen. Ini melibatkan penggunaan pesan-pesan pemasaran yang relevan dan menarik untuk menyampaikan nilai-nilai perusahaan kepada konsumen. Jadi next.
Oke, selanjutnya ada strategi fokus untuk keunggulan kompetitif. Strategi fokus untuk keunggulan kompetitif ini memungkinkan perusahaan untuk menonjolkan dalam pasar tertentu. Ada 3 fokus strategi yang bisa diikuti perusahaan untuk dapat meraih keunggulan kompetitif. Yang pertama ada fokus penuh. Fokus penuh ini, strategi ini melibatkan pemusatan sumber daya dan upaya pada suatu segmen pasar yang sangat spesifik. Perusahaan yang menerapkan strategi fokus penuh ini berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam segmen tersebut dengan menyediakan produk atau layanan yang sangat sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen di segmen tersebut. Yang kedua ada fokus pasar. Fokus pasar ini lebih luas daripada fokus penuh, di mana perusahaan masih memilih segmen pasar tertentu, tetapi tidak seketat fokus penuh. Perusahaan ini mungkin menargetkan beberapa segmen pasar yang terkait atau memiliki karakteristik yang serupa, tetapi masih memutuskan upaya pemasaran dan pengembangan produk pada segmen-segmen tertentu. Yang ketiga ada fokus jasa. Fokus jasa ini mencakup variasi dalam segmen pasar. Misalnya, perusahaan dapat fokus pada segmen pasar geografis tertentu, demografis, atau perilaku. Dengan mempertimbangkan variasi ini, di dalamnya strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk atau layanan dengan kebutuhan yang berbeda di berbagai jenis segmen pasar. Dan yang keempat ada tidak fokus. Tidak fokus ini adalah kebalikan dari strategi fokus, yang dimana perusahaan tidak memiliki fokus khusus pada segmen pasar tertentu. Mereka mungkin menawarkan berbagai produk atau layanan yang ditujukan untuk berbagai jenis konsumen atau segmen atau segmen pasar tanpa memiliki strategi yang jelas untuk menonjol dalam satu segmen tertentu. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif karena kurangnya diferensi yang jelas dalam pasar. Body next. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Yang pertama, fokus penuh. Fokus penuh ini kan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan yang terbatas satu produk inti kepada segmen pasar yang sempit. Contohnya seperti ada rumah sakit yang hanya melayani operasi hernia bagi usia 40-60 tahun. Yang kedua ada IKEA terkenal dengan fokusnya pada desain furniture murah yang dirakit sendiri untuk konsumen rumahan. Yang kedua ada fokus pasar. Kalau fokus pasar di sini kan sebuah perusahaan yang berkonsentrasi pada segmen pasar yang sempit tetapi memiliki rentang jasa yang luas. Contohnya ada penjual produk fashion wanita memfokuskan lagi pasarnya berdasarkan usia dan gaya hidup. Yang kedua ada Rolex fokus pada segmen pasar mewah dengan produk jam tangan yang berkualitas tinggi. Yang ketiga ada fokus jasa. Fokus jasa ini perusahaan yang menawarkan tentang jasa yang sempit kepada pasar yang luas dengan menambahkan segmen baru. Contohnya ada klinik operasi mata lasik dan kedai kopi Starbucks. Mereka ini melayani berbagai macam pelanggan dengan produk yang distandarisasi. Dan yang terakhir ada tidak fokus. Tidak fokus ini yaitu perusahaan yang melayani pasar yang besar dan menyediakan berbagai jenis jasa. Contohnya ada beberapa toko serba, ada beberapa toko serba ada besar mungkin tidak memiliki fokus yang khusus pada segmen pasar atau jenis produk tertentu, sehingga mereka menawarkan beragam produk dari berbagai kategori kepada konsumen dengan berbagai kebutuhan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Nah, dalam segmentasi pasar dalam usaha jasa. Nah, apa sih segmentasi pasar itu? Menurut Ciptono tahun 1997, segmentasi merupakan cara membagi pasar yang heterogen menjadi beberapa segmen, sehingga segmennya menjadi cenderung bersifat homogen pada segala aspek. Kemudian, apa sih manfaatnya untuk usaha jasa? Nah, manfaat bagi perusahaan itu sendiri dalam melakukan segmentasi pasar adalah agar perusahaan dapat mengetahui target pasar calon konsumen dengan lebih jelas. Dengan kata lain, bisa kita artikan bahwa segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli pada suatu bisnis yang mempunyai kebutuhan, karakteristik, dan juga perilaku berbeda atau heterogen di dalam pasar tertentu yang kemudian akan menjadi satu pasar homogen
yang nantinya serta menjadi sasaran pasar dengan strategi tersendiri. Kemudian di sini ada jenis-jenis segmentasi pasar. Secara umum, segmentasi pasar dibagi menjadi 4 bagian, yaitu segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi perilaku. Nah, yang pertama ada segmentasi geografis. Pada segmentasi geografis ini membagi pasar berdasarkan lokasi geografis seperti wilayah, negara, iklim, dan ada juga provinsi, kota, desa, dan sebagainya. Nah, di sini ada contohnya. Nah, seorang pengusaha mendirikan kafe murah dengan fasilitas Wi-Fi, stop kontak, dan tempat duduk yang nyaman di lingkungan kampus. Nah, target pasar pengunjung kafe tersebut adalah mahasiswa yang belajar di sekitar kampus itu. Kemudian yang kedua ada segmentasi demografis, di mana pembagian kelompok konsumen dilakukan berdasarkan aspek-aspek seperti misalnya jenis kelamin, usia, pekerjaan, serta status sosial. Saya ambil contoh sebuah perusahaan yang menjual minuman ringan dapat menggunakan segmentasi demografis untuk mengidentifikasi pasar yang tepat. Nah, jika perusahaan ingin menjual minuman ringan yang banyak diperlukan oleh anak-anak, maka perusahaan dapat menargetkan pasar anak-anak sekitar usia 6-12 tahun. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Jenis segmentasi ini melibatkan aspek psikologis dari para calon pelanggan, di mana pembagian kelompok konsumen akan dibagi berdasarkan hal yang mereka sukai, aktivitas yang dilakukan, juga mencakup gaya hidup, kelas sosial, juga kepribadian. Contohnya produk Nike. Nah, produk Nike ini menjual produk apparel olahraga yang menargetkan individu yang hobi berolahraga. Nah, yang terakhir ada segmentasi perilaku. Segmentasi yang satu ini adalah segmen pasar yang mengandalkan perilaku konsumen terhadap suatu bisnis. Ada beberapa variabel perilaku seperti misalnya loyalitas, preferensi, respon kebiasaan, dan juga penggunaan produk oleh konsumen yang kerap berhubungan dengan decision making atau pengambilan keputusan pelanggan. Contohnya di sini sebuah toko online dapat menargetkan pelanggan berdasarkan apa yang ingin mereka beli. Selanjutnya ada peta positioning untuk merencanakan strategi kompetitif. Peta positioning adalah alat untuk menggambarkan positioning kompetitif untuk memetakan perkembangan sepanjang waktu dan untuk mengembangkan skenario dari respon pesaing potensial atau pemetaan persepsi. Berikut ini adalah contoh peta positioning. Di sini ada 4 perusahaan dengan perusahaan A dan D ada di posisi yang di harga tinggi dengan kualitas tinggi. Sedangkan perusahaan C ada di kualitas rendah dan harga yang rendah. Dan perusahaan B ada di posisi dengan kualitas tinggi dan harga rendah. Keempat perusahaan ini saling bersaing. Jadi di sini yang paling unggul ada perusahaan B dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang rendah. Oke, sekarang kita masuk ke contoh pengaplikasiannya agar lebih jelas dari gambaran yang tadi sudah dijelaskan oleh Haikal. Jadi untuk contohnya sendiri kami mengambil contoh Excelso, di mana di contoh kasus ini Cafe Excelso telah berhasil mempertahankan posisinya di pasar kopi lokal dengan menawarkan kombinasi yang unik, kualitas kopi yang tinggi, suasana yang nyaman, dan layanan yang ramah. Dalam beberapa bulan terakhir telah muncul beberapa kafe baru yang menarik, yang
menjadi potensi persaingan untuk Cafe Excelso sendiri. Untuk menghadapi ini, tantangan ini, di manajemen Excelso memutuskan untuk bekerja sama dengan konsultan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang posisi mereka di pasar lokal. Mereka memilih 4 atribut utama yang untuk dianalisa, yaitu ada rasa, harga, pengalaman, dan suasana. Boleh next. Oke, di sini mungkin contoh dari setelah mereka melakukan analisa pasar ya, setelah memapping berada di mana mereka posisinya jika dilihat dari rasa dan harga ya. Oke, bisa kita lihat kopi Janji Jiwa, salah satu saing Excelso itu berada di harga yang murah tapi rasa yang rada menengah. Dibandingkan dengan kopi Kenangan, harga yang lebih mahal cuman slightly lebih enak daripada Janji Jiwa. Kemudian ada Excelso yang lebih mahal namun dengan rasa yang jauh lebih enak, dan berikutnya ada Starbucks dengan rasa yang sedikit lebih enak, cuman juga sedikit lebih mahal. Boleh next. Oke, ini contoh berikutnya, ya ini ada environment sama experience customer ya. Jadi di sini bisa kita lihat Kopi Kenangan eee, berada pada environment yang modern eee, dengan experience di tengah-tengah. Lalu ada Kopi Janji Jiwa berada di environment yang modern dengan experience yang di bawah Kopi Kenangan. Lalu berikutnya ada Excelso dan Starbucks yang berada pada eee tingkat experience yang sama, yang mirip, namun dengan environment Excelso lebih modern dibandingkan dengan Starbucks. Nah, melalui mapping ini, peta ini, kita jadi tahu di mana posisi brand kita berada dan apa saja yang dapat kita perbaiki. Nah, melalui ini juga kita dapat tahu persaingan kita itu bersaing bersama company atau perusahaan yang mana. Contohnya seperti yang sudah di depan ini, mungkin Excelso lebih bersaing kepada Starbucks dibandingkan Kopi Kenangan dan Jiwa. Karena menurut mapping ini mereka ini berada di level yang sama dengan Starbucks dengan Starbucks. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada ingin saran atau yang ditanyakan, boleh komen saja di bawah. Terima kasih.